warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati dan Bapak penyuluh Pak Yul Hadri dengan Yulian Subhan yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah Ketua RT yang penyuluhan kanker Indonesia, yaitu tentang penyuluhan kanker. Alhamdulillah kita sudah datang Bapak penyuluhnya, dan kita pun bersyukur juga kepada Allah yang mana pada hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak dapat bisa hadir karena adanya nikmat dari Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam. Kita berkumpul di sini. Dan tentunya pertemuan kita ini mungkin lebih bermanfaat kalau bisa memang setiap ada pertemuan tuh ada penyuluhan. Tapi kan juga orang-orang kok bisa ya. Nah kebetulan ini sudah beberapa kali juga sebenarnya dari bulan-bulan yang lalu ini penyuluhan akan dilaksanakan, cuman belum terlaksana. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakannya, yaitu mungkin judul materi penyuluhannya itu kita apakah itu kanker? Nah, apa kanker itu gitu kan? Terus faktor pemicu terjadinya kanker dijelaskan oleh penyuluh. Terus mengenali, mendeteksi ciri gejala ini kanker rahim, payudara, prostat. Ini ada mungkin nanti ada yang lain gitu kan. Terus cara hidup sehat dan hemat menghindari kanker. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan ini, mungkin ada kebiasaan kita yang tadinya kurang baik, yang menyebabkan penyakit untuk diri sendiri atau kurang menjaga kebersihan, nanti dijelaskan oleh penyuluh. Ya. Jadi untuk itu, mari kita sama-sama kita mendengarkan penyampaian penyuluhan kanker yang akan dibawa oleh Pak Yul Hadri AMD CAP. Dan demikian dari saya, mudah-mudahan kita dapat mendengarkan atau menyimak dengan baik agar apa-apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan buat keluarga kita, buat suami tercinta yang ada suaminya. Ya kalau yang tidak itu sendiri gitu ya. Nah, jadi sehingga ada keluarga yang harmonis. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 55, yang saya hormati Ibu RT, yang saya hormati Ibu-ibu anggota arisan RT 55. Perkenalkan, nama saya Zuhadri, yang berdiri itu Pak Subhan. Kita dari Lembaga Penyuluhan Kanker Indonesia. Tujuannya pertama, menekan angka kematian dan penderita kanker. Yang kedua, mengenali faktor ciri gejala kanker. Yang ketiga, cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker. Sebelum masuk materi kanker, saya mau nanya sama ibu-ibu, apa itu kanker, Bu? Kanker kering, Bu ya. Sekarang masih awal bulan, Bu. Kanker itu perubahan dari normal menjadi abnormal. Yang normal itu apa, Bu? Kita sejak ibu melahirkan anak-anak itu udah ada bibit kanker, Bu. Jadi bibitnya itu tumbuh 1000 sampai 1 juta bibit kanker ada di tubuh anak ibu. Jadi kanker itu berasal dari tumor, Bu. Tumor jinak dan ganas. Yang ganas itu disebut kanker, Bu. Kalau ganas itu pertumbuhannya lambat, tapi dia membesar, Bu, di bahu, di leher, dan di lengan. Kalau sudah dioperasi, dia tidak akan kembali lagi, Bu. Kecuali dia ada faktornya. Yang kedua, yang ganas, Bu. Ganas itu pertumbuhannya tidak normal. Cepat menyebarnya melalui pembuluh darah dan kelenjar getah bening ke seluruh tubuh itu, Bu ya. Berikutnya,
Faktor pemicunya pertama dari keturunan, Bu. Jadi kalau di keluarga ibu itu udah ada keturunan kanker, itu risiko besar ibu kena kanker itu lebih besar daripada orang tidak ada faktor keturunan. Yang kedua, faktor kimia fisika, Bu. Kalau kimia itu hidrokarbon, polisiklik, aromatik, itu pertama dari pembakaran arang, Bu. Kalau ibu bakar sate pakai arang, setiap hari ibu makan sate, itu ibu bisa pertumbuhan sel kankernya lebih cepat, Bu. Iya, kalau orang jual sate nggak apa-apa, Bu. Tapi kita makannya, Bu. Kalau orang jualnya tak masalah. Kecuali ibu masak pakai arang, tapi di atasnya dikasih wajan ditutup. Jadi asapnya nggak langsung ke daging atau ke ayam yang ibu bakar pakai arang itu. Yang kedua, pembakaran sampah. Sekarang ini malah sampah itu dibakar sama daun. Kalau bisa dipisahkan, Bu, sampah itu dikubur aja, sampah plastik. Daun itu nggak apa-apa, karena dia bisa menumbuhkan bibit kanker jadi sel kanker. Ya, karena plastik aja ditimbun 10 tahun, di sana tidak hancur. Jadi kalau bisa dikubur, Bu. Iya, kelihatan. Iya. Berikutnya dari listrik tanah air, Bu. Kan ada listrik tanah air tuh, Bu, ya. Nah, itu jangan dipakai, Bu. Itu bisa buat juga. Yang betul itu, Bu. Yang berikutnya sinar matahari langsung itu bisa kanker kulit. Jadi kalau jam 12 itu boleh keluar, tapi usahakan baju lengan panjang. Jadi sinar matahari itu tidak langsung mengenai kulit. Yang berikutnya fisika, Bu, ya. Itu tinggal di bawah tower, Bu. Jadi kalau orang masang tower, ibu kasih kan, karena uangnya 300 juta itu. Jadi tower itu jarak 2 km pasti kena, Bu. Tower Telkomsel, Indosat itu, Bu, yang marak dipasang sekarang itu di Mayang sama di Teho itu masyarakat demo, Bu, karena dia sudah tahu kalau tower itu berbahaya, radius 2 km. Yang pertama itu kalau kita dekat rumah, Bu, ya, itu masa kita lama-lama bisa kabur. Dan tuh umur kita masih 15 tahun, tapi udah pikun. Pikunnya lebih cepat. Jadi jangan kita pikirkan dapat uang 300 juta. Dan tuh masyarakat, saya lihat itu dikasih 600 biar tanda tanya setuju. Nah, tapi berikutnya itu setuju. Jadi 300 juta sama 600 ribu itu udah ada dunanya, Bu. Jadi jangan mau dipasang, Bu. Itu udah ada terjadi di Bangkok. Jarak 6 meter dari tower itu satu rumah kena kanker, Bu. Rata-rata kena kanker otak sama kanker mata, Bu. Karena radiasi yang ditimbulnya kita numpuknya di tower, dikelilingi itu jarak 2 km kita. Berikutnya penggunaan handphone, Bu, ya. Penggunaan handphone lebih bagus, bisa memasukkan kanker, Bu. Jadi kalau bisa usahakan nelpon tuh 30 menit aja, Bu, pakai langsung ke kuping. Nonton televisi lebih dari jam 10 malam. Rata-rata orang jam 10 malam pasti masih di TV, Bu, ya. Itu kalau kita nonton tuh radiasinya lebih cepat, Bu. Ya, jam 10 malam. Yang berikutnya, makanan mengandung zat karsinogen. Zat karsinogen itu ada P4. Pertama, pengawet. Pengawet itu bagi dua. Pertama, natrium benzoat. Natrium benzoat itu adanya di mana? Makanan kemasan, tersaji, instan, dan makanan kaleng, Bu. Contoh lah ibu beli kecap, pasti komposisinya natrium benzoat. Nah, jadi jangan dimakan, Bu. Ya, karena ada pengawetnya, Bu. Yang berikutnya, di formalin. Kalau di formalin ini adanya di ayam potong atau ikan masak, Bu. Kalau di Jakarta itu kemarin rekan saya nangka, Bu, sudah dipotong bersih kulitnya, direndami di formalin, baru dijualnya, Bu. Jadi ciri-ciri yang pakai formalin itu, Bu, lalat, satupun lalat tidak mau dia lengket di situ. Karena lalat aja tidak mau, masa kita yang makan, Bu, ya. Yang berikutnya, pewarna dan pemanis buatan. Kalau pewarna ini banyaknya di jajanan anak sekolah, Bu. Yang dipakai itu pewarna tekstil, seperti Wantex,
One take itu tahun 10 tahun dimasuk ke dalam tubuh. Jadi kasihan Bu tubuhnya. Kalau pemanis itu bisa dimanis, kalau Ibu minum sari manis, pasti tenggorokan sakit ya Bu. Nah itu jangan dikonsumsi lagi Bu. Yang berikutnya pengenyal Bu. Pengenyal itu borak atau bleng. Bleng itu apa Bu? Kelompok awet. Kalau orang sekarang ini dibikinnya tuh kerupuk, bikin apa? Biar bagus, biar kenyal, biar tahan. Iya, itu untuk kenyang Bu. Mengenyalkan. Kalau begitu metronidazole biasanya. Jadi kalau kayak bakso itu, kalau di bakso itu biasa ada borak. Orang lagi giling daging sapi, dimasuknya borak. Kalau pedagangnya nakal, biar dia kenyang Bu. Jadi dimakan cek awet. Yang berikutnya itu adanya di penyedap rasa Bu. Jadi kalau Ibu udah pernah operasi tumor, kanker, kalau pakai penyedap rasa, pasti Bu balik lagi ke rumah sakit. Ya banyak Bu, Masako, misalnya Raiko itu. ya coba Ibu perhatikan di Raiko atau Masako, pasti monotrium glutama. Sebenarnya itu MSG monotrium glutama Bu. Jadi itu pemati kanker utama itu tuh. Jadi kalau di rumah biasanya 1 bungkus 1 hari, kalau bisa dikurangi Bu. Karena orang udah kena kanker, walaupun tidak kena kanker, itu dikonsumsi lebih banyak, itu pemati kanker lebih cepat. Kalau bisa dikurangi. Kalau bisa dasar dipakai Bu. Kalau pakai garam atau gula lebih bagus. Gak enak ke sayurannya Pak. Ya. Tergantung lidah. Makanya Bu dikurangi pelan-pelan, 1 bungkus setengah gitu. Berikutnya pengelolaan penyajian makan yang salah Bu ya. Berikutnya pemakai minyak jelantah lebih 3 kali Bu. Saya bukan ngomongin orang yang mikul itu Bu. Orang mikul itu kadang minyaknya dikasih plastik Bu di dalamnya Bu. Gorengan tuh, gorengan. Yang gurih dan renyah. Jadi itulah pemasok sekarang di Jambi itu kanker usus lebih banyak itu dari situ Bu. Di Jambi tingkat. Yang berikutnya presto atau pepes Bu ya. Jadi kalau Ibu presto atau pepes misal masak rendang itu terlalu lama kan. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa Bu. Tapi kalau Ibu masak rendang setiap hari, kanker itu bisa tumbuh karena pemanasannya suhunya kan lama Bu. Jadi itu bisa berbahaya Bu. Rendang ya. Presto, pepes. Presto sama pepes Bu ya. Itu salahnya dari mana? Dari periuknya tadi ya? Bukan, pemanasannya suhunya lama Bu. Sama kita masuk ke apa nama alatnya itu yang untuk presto itu wadahnya itu kan ada. Pokoknya suhu lama itu bisa faktor pemicunya Bu. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa Bu. Kalau setiap hari jangan. Yang Ibu sini bisa beda sini dah Bu. Nanti tidak nampak gambarnya langsung berbulan. Jadi kalau pembalut seperti ini jangan Ibu pakai Bu. Boleh Bu pakai. Jadi nanti Ibu di rumah beli semua merek pembalut, cari gelas seperti ini, mereknya tidak di bawah Bu. Jadi kalau Ibu mau pakai juga pembalut seperti ini, atasnya dikasih kain Bu, seperti orang dulu aduk. Iya, kalau kita duk ada masalah. Nah, ya tuh. Jadi itu bisa membantu kanker Bu. Nanti gambarnya ada Bu. Berikutnya legging Bu ya. Kalau legging itu tidak menyerap keringat Bu ya. Jadi jangan pakai legging Bu. Kalau bisa cari yang menyerap keringat atau dasarnya katun. Berikutnya melakukan hubungan seks di bawah 18 tahun. Waktu muda nyawa tadinya muda. Tapi anak zaman sekarang Bu, boleh dikatakan anak SMP pacarannya udah macam orang suami istri. Berikutnya bergonta-ganti pasangan Bu ya. Sekarang kita masuk kanker dinding rahim Bu ya. Di sini Bu ya. Aduh ya. Dinding rahim itu pertama Bu, tukok Bu. Tahu tukok tak Bu? Tahu tukok Bu. Jadi jarak melahirkannya itu selalu lengkap Bu. Yang berikutnya penggunaan alat kontrasepsi seperti KB, suntik gitu ya.
kalau tidak ada halangannya dalam 1 bulan, lebih bagus dicari yang ada siklus haidnya lancar. Nanti lama-lama dia penebalan di dinding rahim. Darah kotornya itu numpuknya di situ, Bu. Ya, itu tidak bagus, Bu. Ya. Berikutnya atau halangan pertama itu halangan pertama di bawah 10 tahun. Itu juga bisa faktor pemicunya, Bu ya. Berikutnya di induk telur, Bu ya. Di induk telur ini ada 2 jenis cangkir ya. Kista atau mium. Itu wanita perokok dan peminum alkohol. Sama lejing itu, maaf gini Bu ya. Ini sebesar biji jagung, Bu. Pertama, Bu, lama-lama tidak ketahuan, dia tumbuhnya seperti ini. Jamur ya. Ya, berjamur. Nah, kalau kista itu seperti orang hamil kan, Bu? Kista itu seperti ini, Bu ya. Kista itu seperti ini, Bu. Jadi dia tidak tersambung, dia keluar, Bu. Inilah yang dibilang hamil anggur itu di luar rahim. Bukannya dia hamil anggur, tapi macam biji anggur, Bu. Bulat-bulat seperti ini. Kalau seperti ini kistanya beratnya udah 10 kg lebih, Bu. 10 kg lebih. Nah, ini sudah diangkat kistanya seperti anggur ini. Jadi lakukan namanya, Bu. Di sini udah pernah Pak Smir nggak, Bu? Belum. Lakukan Pak Smir, Bu. Jadi Pak Smir itu pemeriksaan, Bu. Jadi lendir cairan vagina itu diambil di tes, Bu. Jadi kita tahu kita itu ada kanker atau tidaknya, Bu. Jadi biarlah kita keluar uang, Bu. Kalau di dekat itu kan ada pintu keluar tuh, Bu ya. Pintu keluar pintu masuk kan ke bawahnya tuh PKBI itu harganya di sana tuh 150, Bu. Ya, Pak Smith sama keputihan di sana, Bu. Ya, jadi kita tahu, oh kita ini ada kanker atau tidak, Bu ya. Jadi karena orang di Jambi ini, di Indonesia, Bu ya, masuk ke rumah sakit itu udah stadium 3 lanjut. Udah pendarahannya udah hebat. Jadi Pak Smith atau mau ke puskesmas boleh juga, Bu. Namanya IPA. Itu bayarnya kalau nggak salah di puskesmas 15.000. Atau untuk kanker miom atau kista itu USG, ultrasonografy. Berikutnya kita masuk kanker payudara, Bu ya. Kanker payudara itu pertama wanita perokok dan peminum alkohol juga, Bu. Obesitas. Berikutnya karena operasi tumor dan non tumor. Tidur menggunakan BH, Bu. Jadi kalau tidur itu jangan pakai BH, Bu. Karena dia lama-lama menyempit, lama-lama dia menekan, Bu. Berikutnya tentang terapi hormon yang lebih, Bu ya. Kalau gejalanya itu ada pembengkakan KGB, Bu. KGB itu kemudian penting antara ketiak sama payudara. Dari KGB itu nanti dia ada benjolan. Dari benjolan itu nanti dia kalau payudaranya sebelah kanan kena, dia merenggang ke kanan. Kalau payudaranya kiri kena, ke kiri dia. Berikutnya itu ada timbul warna pink di dekat payudaranya. Warna pink dekat putihnya, sudah itu putih, lama-lama dia bisa infeksi, Bu. Kemarin saya ikut operasi di Jogja, Bu. Putihnya lepas, Bu. Itu sudah saya jumpa lanjut. Karena putihnya bisa masuk ke dalam, Bu. KGB itu seperti ini, Bu ya. Dan cara kita bening, Bu. Coba perhatikan, Bu. KGB sama payudaranya sama besar, kan? Nah, sama besar, Bu, KGB-nya. Kalau yang saya bilang pink itu seperti ini, Bu. Nanti dia seperti ini, baru nanti timbul kutil seperti ini, Bu. Nanti timbul seperti ini, Bu ya. Lama-lama dia seperti ini, Bu. KGB-nya pecah, infeksi dia. Bernanah dia nih.
Nah ini Bu, kankernya Bu. Kalau yang di atas ini sudah operasi, sudah kedua payudara. Kalau ini sudah operasi, kalau nama tumor, kalau jangka bening, itu pasti dia dengan penurunan berat badan Bu ya. Nah ini Bu, ini adanya kemarin di Pulau Sumatera Bu. Ini seluruh tubuhnya sudah ditutupi kanker payudaranya Bu. Sudah tertutup semua. Nah, sudah tertutup ini di Pulau Sumatera orangnya Bu. Ya nggak boleh lah. Nah ini jadi Ibu boleh lakukan namanya mamografi Bu. Ini adanya di Siloam sama Islam Arafah Bu. Jadi yang hitam ini Bu digepit dari bawah sama atas. Nanti tahu Bu hasilnya ini normal, di bawah ini udah ada kankernya Bu. Jadi lakukanlah Bu, jangan sayang Bu. Jadi kalau ini kalau nggak salah di rumah Siloam itu 500.000. Nah, itu memang karena biayanya mahal. 500.000 Bu. Di harapannya saya nggak tahu. Kalau di Siloam saya udah pernah ngomong 500.000 dua payudara. Ya, jadi lakukan begitu Bu. Jadi biar kita tahu bahwa kita ada tumor atau kanker. Karena kita nih mikirin uang aja. Uangnya mahal. Kita nggak mau pada tuh kesehatan Bu. Ada Pak, harus udah tahu takut. Lain aku nggak mau pikiran, Ya kan daripada kita masuk rumah sakit udah seperti udah parah baru kita masuk rumah sakit. Mana lebih bagus kita tahun ini atau sebelumnya gitu Bu. Selanjutnya kita ada tema Bu. Namanya tema sadari. Jadi tema sadari ini periksa payudara sendiri Bu. Jadi saya minta sama ibu-ibu tolong diri semua Bu. Nanti kita ajari Bu. Jadi di rumah nanti bisa dilakukan Bu. Jadi nanti Bu di rumah ibunya kunci pintu Bu ya. Buka baju, buka BH, kalau udah dikunci bapaknya nafsu nggak jadi nanti Bu. Jadi ya kita itu sama-sama Bu ya. Kedua tangannya Bu ya. Itu sampai 20. Ayo Bu, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Turun perlahan-lahan Bu. Perlahan-lahan. Kalau ada nyeri Bu antara ketiak sama payudara, berarti itu ada gejala kanker Bu ya. Tapi kalau Ibu itu 1-20 depan cermin Ibu lihat fungsinya masuk ke dalam, itu juga sudah ada kankernya Bu. Ya. waktu kita turun ke bawah itu. Iya, kalau turun ke bawah kita tahu kita Putih kita masuk ke dalam. Kan kita tadinya keluar. Jadi kita bisa pikir yang pertama kita jari yang salah dirinya katanya kayak gini tangan kiri dengan kuping ini dengan kuping kanan ke kiri ini yang salah kanan ini kasih body atau lotion Bu ya. Kalau payudara paling bawah, itu salah jarum jam sampai ke puting. Ini lakukan berulang kali. Dan pilih lagi. Itu nanti kalau itu kalau ada benjolan dihentikan Bu ya. Berarti ada kankernya Bu. Iya ada benjolannya. Berikutnya Kan ini keluar Pak. lima jari di bawah pusat, 5 jari di bawah pusat Bu, di bawah pusat Bu. Kanan kiri Bu, taruh di bawah pusat. Itu kalau di bawah pusat itu pas di bawah pusat Ibu raba, terasa indung telur itu.
Kalau tubuh saya sama ibu-ibu itu sampai baringan Bu. Iya, sampai baring nanti kan perutnya kayak kapan Bu. Lalu terasa nanti minum ke mulutnya Bu. Ya biasanya kayak gini. Kalau lagi nyusui tidak pengaruh Bu. Iya. Kalau di sini anak ya. Berikutnya gini, agak direndah kakinya. Ditekuk Bu. Itu sampai 60 Bu, ayo itu sampai 60. Berdiri Bu. Itu kalau orang Sabura pasti nggak sama. Jadi kalau ibu sakit di sekitar bokongnya Bu ya, di bokongnya itu berarti ada gejala kanker Bu rahim ya. Kalau di tumit belakang sini sampai ke betis belakang itu asam urat Bu. Makanya kalau orang asam urat begini tidak tahan ya Bu. Kalau di depan ini, bagian depan ini rematik Bu ya. Tapi kalau di dengkul ini berarti dia ada pengeroposan Bu. Lakukan Bu ya, sebulan sekali. Namanya tema sadari Bu. Jadi lakukan seminggu sekali Bu. Kecuali yang sudah menopause, boleh minggu keberapa boleh. Tapi kalau yang lagi halangan, itu seminggu setelah halangan. Apa? Yang tadi kita ajarin tadi. Iya. Yang berikutnya ini. Silakan dulu. Berikutnya Bu ya, untuk pencegahannya dari luar Bu ya, hindari makan berlemak tinggi. Jadi Bu, minyak yang bagus itu minyak kelapa sama margarin Bu. Jadi namanya lemak jenuhnya itu kurang Bu ya. Jadi pakai minyak kelapa atau margarin Bu, biar enggak kolesterol Bu. Yang itu. Kalau yang diteliti itu minyak sayur minyak kelapa itu Bu. Kalau itu belum diteliti Bu ya. Di AC ada Bu. Depan AC itu ada itu. Kalau kopi sini, Kalau kopi ini boleh juga. harusan itu dimasak sampai jadi blondo, ini minyak yang bagus. Blondonya Berikutnya itu makan yang besar tinggi Bu ya. Yang kuat. Berikutnya kalau ibu punya anak kecil apa cucu itu kasih kedelai Bu, karena susu kedelai itu bukan yang soya Bu ya. Yang dijual orang itu soya itu pakai pengawet Bu. Jadi beli yang betul Bu, itu mematikan pertumbuhan bibit menjadi sel kanker Bu. Jadi kasih itu Bu. Dan itu jangan makan makanan yang mengandung zat karsinogen Bu, pewarna dan pemanis pengawet, pengenyal dan tidak berasa. Berikutnya olahraga teratur walaupun ibu jalan kaki, ngepel itu olahraga juga Bu ya. Hindari stres Bu. Jangan mikirin anak kayak gitu kan. Kalau bisa dibawa radiasi, refreshing gitu. Berikutnya dari dalam Bu ada namanya suntik IPD Bu. Suntik IPD ini bukan untuk mengobati Bu, tapi untuk mencegah. Itu satu kali suntik harganya 1.500.000 harus 3 kali suntik Bu. Untuk mencegah 10 tahun kemudian Bu. Ya kalau sudah 10 tahun Bu. Ya. Jadi itu suntiknya 3 bulan berturut-turut, tapi jarak antara bulan kedua sampai bulan ketiga ini jaraknya 6 bulan Bu. Tapi harus teratur Bu ya. Berikutnya sebelum saya masuk tanaman obat, Ibu kenal Dr. Henry nggak Bu? Kenal Bu ya? Jadi ada 3 tanaman obat Bu yang ditemuin dia, itu kadar anti kankernya 40% Bu. Yang pertama bawang putih tunggal Bu. Bawang putih tunggal tuh tahu-tahu segini Bu ya. Itu jangan Ibu gigit langsung Bu. Tapi Ibu pakai kapsul atau pisang. Ya, bisa Bu asalkan ini. Berikutnya mengkudu atau pace Bu ya. Mungkin di sini udah ada kapsul aja topik Bu ya.
itu boleh dikonsumsi 8 bulan, tapi orang sakit darah rendah tidak boleh, Bu. 8 bulan, tetap pengobatan 3 kali 1, mencegah 1 kali 1. Boleh, Bu. Jadi kalau orang darah rendah aja tidak boleh, Bu, ya. Itu ada kapsulnya di apotek dan jual bebas, Bu. Yang berikutnya temu putih, Bu. Temu putih itu mungkin nggak ada di sini, Bu. Dia tumbuhnya antara pohon jati sama jati. Nggak bisa, Pak. Oh, bukan pohon jati juga. Bukan. Jadi kalau nanam dekat saya ini, Bu, ya, cuma 6 batang, Bu. Nggak macam serai kan rame gitu. Dia cuma 6 batang bisa tumbuhnya. Satu tempat kayak ini 6 batang. Itu yang diambil apanya, Bu? Kalau Ibu bilang nanam, tengahnya ada ya? Nah, itu tengahnya yang diambil, Bu. Kalau temu lawak, temu lain pasti nggak ada tengahnya, Bu. Kalau itu tengahnya dikonsumsi, Ibu angin-anginkan aja di dalam, nanti dihasilkan, Bu. Nanti direbus 3 gelas jadi 1 gelas, Bu. Itu pengobat cukup 3 bulan, Bu. Tapi kalau untuk orang kena kanker itu beda, Bu, dosisnya, Bu. Kalau Ibu sakit mah atau sakit apa itu 3 kali 1. Kalau orang udah kena kanker, itu pengobatannya 3 kali 2 dia, Bu. Awal bulan pertama. Itu juga lebih bagus, Bu. Itu bisa untuk untuk kolesterol, Bu, ya. Temu putih. Jadi kasetnya kapsul, Ibu bilang saya jual obat. Ini udah ada kapsul, Bu. Tapi silakan Ibu beli di Darmais sama Sasadikin, Bu. Di Jambi nggak dijual bebas deh, Bu. Di rumah sakit Darmais, Bu. Darmais di Jakarta atau Sasadikin. Di Jambi nggak ada, Bu, kalau kapsulnya, Bu. Karena dia ini khusus yang menangani kankernya lebih besar, Bu. Ini, Bu, ya. Ini saya bukan mau jual obat, Bu, ya. Cuman silakan Ibu konsumsi ini, Bu. Ini udah kapsulnya, silakan Ibu beli di Darmais sama Sasadikin. Kalau di Darmais 800.000, Bu. Asal Sadikin 340. Karena di Darmais itu kan rumah sakit khusus kanker, Bu. Kalau Pak Hembi kan tinggalnya di Bandung, Bu. Jadi makanya lebih. Iya, Bu. Jadi ini bisa Ibu konsumsi, tapi saya nggak jual, Bu, ya. Ibu cari ke kantor saya nggak ada. Karena setiap saya kasih tahu ini, dibilang kita dagang obat. Karena kita bukan untuk dagang obat, cuma adanya di luar rumah sakit tidak dijual bebas, Bu. Nggak ada, Pak. Nggak ada di kamar, Pak. Di rumah sakit. Karena Darmais itu nangani kanker, pusat kanker. Kalau Sasadikin itu juga nangani kanker. Karena di Bandung itu Pak Hembing, jadi ditaruh di situ, Bu. Isinya ini 90, Bu, ya. Di Darmais atau Sasadikin sama aja, Bu. Isinya 90. Nah, ini. Darmais di Jakarta, Bu. Jakarta Pusat. Isinya 90, Bu, ya. Kalau di Sasadikin di Bandung. Saya ini, Bu, kan, Bu, ya. Bisa sebentar, Bu, ya. Saya minta perhatiannya. Saya bisa bantu, Bu, ya. Saya cuma bisa bantu. Kalau Ibu belinya, saya bisa bantu. Tapi ada yang Ibu mau, bisa saya bantu, saya pesan. Cuma perlu ada yang diisi, Bu. Jadi saya tidak ada unsur pemaksaan. Cuman kalau mau beli ada yang perlu Ibu isi. Kalau ada yang mau, kalau ada yang mau, kalau enggak apa-apa, Bu. Cuman tidak sampai 340 Ibu bayar. Cukup Ibu dipotong oleh WHO, Ibu jadi cukup bayar 170, di sini 90, Bu. Sama aja, Bu, sama di Darmais sama Sasadikin. Cuma cukup bayar 170. Jangan uangnya dulu, Bu. Obatnya saya antar ke sini, baru Ibu kasih uangnya sama Pak RT. Pak RT ngasih uangnya sama saya. Gitu. Ibu. Tapi itu kalau Ibu ada yang mau pesan, kita tidak masak, cuma ada syaratnya, Bu. Ada yang perlu diisi. Isi cukup anak garisnya ada ke saya. Jadi
Iya. Tapi harus ada nomor telepon. Tapi kalau sudah ini tidak bisa dibatalkan. Kalau batal satu nggak mungkin saya kirim satu botol ke sana. Nah itu bagi yang mau Bu, silakan di sini Bu. Mencegah sama pengobatan Bu. Herbal anti kanker. Iya yang ada itu. Jadi isinya kan 90. 90 itu cukup 3 bulan Bu. Satu orang cukup 3 bulan harusnya. Jadi kalau kayak emas, kolesterol itu 3 kali 1 Bu. Kecuali pencegahan itu gini maksud saya Bu. Kalau pencegahan itu penyakit dalam tubuh kita itu tidak ada Bu. Penyakit dalam tubuh kita itu tidak ada, itu namanya pencegahan. Kalau walaupun kita ada itu pengobatan Bu. Beda pengobatan kanker sama yang mah itu kalau kanker harus 3 botol Bu. Pak, ini dari obat yang macam-macam ini. Iya betul Bu. Betul. Kalau Ibu ini, saya bukan bohong Bu ya. Kemarin saya isi materi kanker di kantor Dinas Koperasi Provinsi. Bapak itu kolesterol Bu ya. Seminggu sesudah minum obat itu obat kolesterol nggak diminumnya Bu. Sehari 3 kali 1 Bu, Ibu sakit 3 kali 1. Kecuali yang kena kanker. Kalau yang kena kanker itu 3 botol harus Bu. Karena botol pertama 3 kali 2, botol berikutnya 3 kali 1, botol ketiganya baru 1 kali 1. Karena kanker itu mengangkat akarnya yang ada dalam tubuh. Jadi kalau Ibu penyakit mah itu cukup 3 kali 1, cukup 1 botol aja Bu. Sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja Bu. Silakan. Ya Bu. Ya, kan ada. Kalian sering karyawan, karyawan kan? Itu harus diperiksa dulu Bu. Harus diperiksa dulu. Kalau saya nggak bisa ngomong cukup diperiksa. Ini boleh konsumsi 170, isinya 90. Jadi apa Bu? Nah, kemarin kita nih ngambil di Bandung, coba Ibu baca Bu, paling bawah itu. Di Bandung itu 340, jadi dipotong 50%, jadi Ibu cukup bayar 170. Orang hamil nggak boleh, karena dia sifatnya jamu. Iya, jadi kalau Ibu sengawa nanti bau semut putihnya keluar tuh. Kayak sistem kena. Iya, jadi kalau obat herbal itu Bu ya, obat herbal itu tahannya cuma 1 tahun Bu. Kalau lebih dari 1 tahun, bukannya saya bilang bukan obat herbal, itu pasti pakai pengawet ya Bu. Mungkin kayak gini nggak batangnya nggak? Iya Pak, sebesar ini. Begini ya. Jadi kalau herbal itu memang kalau sendawa tuh itu baunya nampak. Kecium bukan nampak. Bahaya nampak. Baunya kecium baunya. Itu kanker Bu. Kalau kita itu harus 3 botol Bu, karena botol pertama untuk membuang, kedua juga membuang, yang ketiga itu untuk mematikan langsung sel kankernya. Kalau yang ini asma. Asmat cukup 1 botol Bu, 3 kali 1. Iya. Bisa. 3 kali 1 juga Bu. Berapa lamanya? Cukup 1 botol aja Bu. Tapi kalau Ibu merasa enak, Beli lagi jangan. kalau Ibu merasa enak kan ada di bawah nomor telepon saya. Kalau Ibu lagi yang merasa enak, boleh Bu. Tapi kita cukup 1 botol gitu. Kalau darah tinggi Pak boleh kata Ibu. Boleh. Itu semuanya ada. Ya tinggi ada nggak? Ini Jakarta. Kapan belum bayar sekarang? Belum. Nanti obatnya 3 hari dari sekarang biasanya. Nah, sekarang ini loh. Kadang dari kita yang awam nih sering timbul pertanyaan obat-obatan herbal ini. Iya. Kalau kita awam bilang kan darah tinggi, darah rendah itu berlawanan. Kok bisa sama obatnya? Apa sih komposisinya gitu? Kalau itu yang lebih tahu Dr. Hending Bu. Karena ini racikan beliau. Sekarang itu yang bikin ini sekarang begitu kita tengok wih hebatnya obatnya satu obat bisa membantu berbagai yang berbagai macam penyakit itu. Ya itu saya dapat ini kan dari Dr. Hending seperti itu. Kalau isi dalamnya saya nggak tahu.